Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat bergabung dalam kelas Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya. Saya Dr. Hajah Ida Komalasari, merupakan dosen Bahasa Indonesia. Saya pernah kuliah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Lambung Mangkurat, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Negeri Surabaya, dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah, pada semester ini saya akan mengajar Anda mata kuliah Bahasa Indonesia selama 4 bulan ke depan untuk membimbing dan menguasai tentang teori dan aplikasi bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Saya harapkan selama mengikuti perkuliahan saya, yang pertama, Anda dapat mengikuti perkuliahan secara aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, Anda dapat secara aktif berdiskusi dengan mahasiswa dan mengerjakan tugas. Yang ketiga, Anda dapat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jangan lupa Anda jaga kesehatan dengan menjaga jarak sosial, memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Semoga Anda sukses dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pertemuan pertama mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik kita hari ini adalah fungsi dan ragam bahasa. Sebelumnya mungkin Anda semua bertanya, mengapa setelah sekolah taman kanak-kanak 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun selalu belajar bahasa Indonesia? Jawabannya adalah karena bahasa Indonesia itu sangat penting. Mengapa penting? Akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bahasa. Bahasa itu adalah alat atau media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan alat vital karena tanpa adanya bahasa, manusia tidak dapat menyampaikan ide, pikiran, dan perasaannya. Bahasa merupakan alat yang digunakan sebagai alat komunikasi, baik berupa tanda, kode, atau ujaran. Bahasa Indonesia lahir sebagai bentuk keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia sehingga memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bagaimana fungsi bahasa? Menurut Fishman dilihat dari hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama, bahwa bangsa bahasa itu berfungsi personal atau pribadi. Artinya bahasa itu berfungsi untuk menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkan. Misalnya pada kalimat, saya tidak suka makan ayam, itu disebut dengan fungsi personal. Kemudian yang kedua, bahasa juga berfungsi direktif. Direktif artinya adalah mengatur tingkah laku seseorang. Misalnya ketika kita menyuruh orang lain untuk mengambilkan sapu, tolong ambilkan sapu, itu artinya berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku seseorang. Yang tiga, bahasa itu berfungsi fatik. Fatik itu artinya adalah berfungsi untuk menjalin hubungan baik, memelihara dan memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Saya bisa memberikan contoh seperti ini. Misalnya ketika Anda punya pacar, kemudian Anda bertamu ke rumah orang tuanya, nah apa yang harus Anda bicarakan? Di sini Anda bukan hanya mencari informasi, tapi tujuan berkomunikasi itu adalah yang disebut dengan berfungsi fatik, yaitu memelihara hubungan. Ketika Anda duduk di ruang tamu, mungkin apa yang Anda ucapkan seperti ini, apa kabar ibu? Kemudian Anda disodorkan dengan makanan, lalu Anda mengucapkan, enak sekali kue ini. Nah, jadi itu disebut dengan berfungsi faktik atau memelihara hubungan.
Jadi bahasa itu tidak semata-mata hanya untuk memperoleh informasi, tapi ada juga yang lebih penting, yaitu untuk memperlihatkan perasaan bersahabat sehingga komunikasi itu terjalin dengan baik. Misalnya saja ketika Anda dengan tetangga mengeluarkan sepeda motor, kemudian Anda mungkin menyapa, "Bapak mau kemana?" Nah, itu disebut bahwa bahasa itu berfungsi fasih. Kemudian yang keempat, bahasa itu berfungsi sebagai referensi. Referensi itu artinya adalah bahasa itu digunakan untuk memberikan informasi. Misalnya, saya menjelaskan sesuatu, itu disebut bahasa itu memiliki fungsi sebagai referensi, artinya untuk informasi. Yang kelima, bahasa itu berfungsi sebagai metalingual. Artinya kita dapat menguraikan tentang bahasa itu sendiri, berarti bahasa itu disebut berfungsi metalingual. Yang keenam, bahasa itu berfungsi imajinatif atau ada amanat yang ingin disampaikan. Misalnya, bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang imajinasi. Mengapa bahasa Indonesia sangat penting dipelajari? Jawabannya adalah karena bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi yang berfungsi pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya apa? Bahasa resmi kenegaraan artinya adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Artinya, di lembaga-lembaga pendidikan, baik guru dan murid, dosen dan mahasiswa menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Artinya apa? Negara Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan masing-masing memiliki bahasa daerah yang unik. Dan ketika mereka berkomunikasi secara nasional, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengembangkan kebudayaan. Jadi berbagai kebudayaan itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengembangkannya. Yang kelima, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa transaksi dan dokumen niaga. Artinya ketika kita bertransaksi dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan niaga, kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang keenam, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan media massa. Nah, begitu pentingnya bahasa Indonesia dipelajari karena bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional. Artinya apa? Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas bangsa atau nasional dan diutamakan serta dibanggakan dalam lingkup nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan alat penghubung masyarakat di Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan variasi bahasa atau yang disebut dengan ragam bahasa. Ada banyak sekali ragam bahasa dari sudut pandang tertentu. Kita mulai dengan ragam bahasa berdasarkan pemakaian. Pemakaian bahasa itu ada berbagai bidang. Ada dari bidang hukum, bidang akademik, bidang kesehatan, bidang agama, bidang sastra, bidang ekonomi, bidang pertanian, dan banyak lagi yang lain. Nah, bahasa dari berbagai bidang tersebut pemakaiannya juga bervariasi. Saya berikan contoh bahasa di bidang hukum. Misalnya ada kata abolisi. Kata abolisi ini mungkin tidak digunakan di dalam bidang yang lain. Artinya apa? Abolisi itu adalah
hak yang dimiliki oleh kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tersebut jika telah dijalankan. Nah, itu variasi bahasa dalam kosakata dalam bidang hukum. Ada lagi variasi bahasa dalam bidang akademik. Misalnya mungkin Anda semua baru mendengar ada kata KRS, yaitu Kartu Rencana Studi, ada kata konsultasi, ada kata siakat, ya. Itu adalah kosakata bidang akademik. Kalau kata konsultasi Ibu ada juga di bidang kedokteran, memang ada, tapi maknanya beda. Kalau konsultasi di bidang akademik, mungkin Anda konsultasi dengan dosen yang berhubungan dengan pengisian jadwal mata kuliah atau yang berhubungan dengan pembimbingan skripsi. Sedangkan kata konsultasi dengan dokter itu berhubungan dengan penyakit. Ada lagi variasi bahasa dalam bidang kesehatan. Mungkin Anda pernah mendengar kata tangan, ya. Nah, tangan makna menurut kata umum dan kata menurut bidang kesehatan itu tidak sama. Jadi tangan, kalau pengertian kosakata secara umum, tangan itu dari sini sampai ke ujung sini, itu namanya tangan. Tapi kalau dalam bidang kedokteran atau kesehatan, namanya tangan itu dari sini ke sini. Makanya ini namanya telapak tangan, ini namanya jari tangan. Kalau ini namanya mereka menyebutnya lengan, dan ini namanya pangkal lengan. Tapi dalam kosakata umum, bukan dalam bidang kedokteran, yang namanya tangan dari sini sampai ke sini. Nah, jadi memang variasi berbagai bidang itu tidak sama maknanya. Ada juga variasi bahasa dari segi agama, misalnya kata akikah mungkin tidak digunakan dalam bidang lain. Akikah itu artinya adalah penyembelihan ternak seperti kambing sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Nah, sedangkan misalnya bidang sastra, nah mungkin Anda pernah mendengar kata diksi, yaitu pilihan kata yang mungkin tidak didengar di dalam bidang-bidang yang lain. Nah, jadi bahasa itu bukan misalnya hanya ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, tapi di dalam bahasa itu sendiri ada berbagai variasi berdasarkan pemakaiannya. Ada lagi ragam bahasa atau variasi bahasa dilihat dari sudut pandang keformalan. Kita ada mengenal ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tak resmi. Ragam bahasa resmi itu digunakan seseorang dalam situasi-situasi tertentu yang bersifat resmi, dan bahasa tak resmi itu sebaliknya. Ada juga ragam bahasa baku dan non-baku yang berpatokan kepada keformalan bahasa dan situasi. Ragam bahasa baku berkaitan dengan tata bahasa atau gramatika yang memperhatikan standar baku, dan non-baku sebaliknya. Seringkali Anda mendengar ada kalimat, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat ini mengandung dua pengertian. Artinya, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan gunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Maknanya apa? Gunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Artinya Anda menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan tata bahasa Indonesia yang berlaku. Sedangkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik itulah adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks dan situasi, sesuai dengan penutur, sesuai dengan pengetahuan, dan sesuai dengan budaya. Saya berikan contoh bahasa Indonesia yang benar. Misalnya ketika kita menyatakan kalimat bendera itu berwarna merah putih. Berwarna itu salah, sehingga kalimat tersebut tidak benar. Kenapa salah? Kata dasar warna bergabung dengan awalan ber, maka R-nya itu hilang karena bertemu dengan suku pertama yang berakhiran R. Jadi yang betul adalah berwarna. Nah, itu bahasa itu berarti bahasa Indonesia yang tidak benar kalau menggunakan kata berwarna. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan konteks dan situasi. Misalnya saja ya, ketika Anda berada di dalam situasi yang tidak formal,
Misalnya ketika berbicara dengan tukang sayur, ketika Anda mau masak, lalu ada tukang sayur lewat, Anda panggil, lalu Anda ingin beli ikan gabus, lalu Anda bertanya begini, berapakah ikan gabus ini? 2 kilogram, Paman. Nah, itu adalah contoh kalimat yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena tidak cocok dengan konteks dan situasi. Kenapa? Karena itu adalah situasi yang tidak formal, tidak resmi. Mungkin kita tidak usah menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ketika Anda berbahasa Indonesia terasa kaku karena tidak sesuai konteks dan situasi. Ada lagi bahwa bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik, itu harus sesuai dengan penutur. Misalnya lawan bicara kita lebih tua, lebih muda, atau setara, pilihan bahasa yang kita gunakan juga harus menyesuaikan. Apabila tidak sesuai, maka bahasa Indonesia itu yang Anda gunakan menjadi tidak baik. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik itu juga ditentukan oleh pengetahuan. Misalnya pada kalimat kucing kami sedang bertelur, itu adalah bahasa yang tidak baik. Kenapa? Secara struktur kalimat tersebut betul, tapi secara ilmu pengetahuan bahwa kucing tidak dapat bertelur, maka kalimat itu menjadi tidak baik. Kemudian bahasa Indonesia yang baik juga sesuai dengan budaya di tempat mana kita berada.